pada saat ini yang bisa membuat kita survive hanya dengan gotong royong, bukan saling salah-salahan. Ya, tebel sekarang waktu ketemu. Iya, karena mungkin sering ditutup pakai masker ya Pak, jadi nggak terlalu dilihat banyak orang, jadi malas cukur. Gimana Ndra, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sekarang di Inggris semua restriksi sudah mulai diangkat, tapi kita jadi was-was juga Pak, karena banyak pro kontra antara para saintis dengan para pejabat. Tapi mungkin pemerintah juga bakal evaluasi lagi karena kemarin kasusnya spike lagi Pak, jadi ya. Tapi vaksinasi di Inggris sudah berapa persen? Kemarin saya lihat untuk yang first jab itu sudah 70% populasi Pak. Sedangkan untuk yang full jab itu sekitar 65 atau 60-65% Pak. Cepat ya? Iya, lumayan cepat Pak. Karena London juga banyak ya Pak. London saya tidak lihat. Sama atau lebih tinggi? Kenapa Pak? Sama atau lebih tinggi? Saya tidak lihat per daerah Pak, tapi itu per tapi overall seperti itu ya? Overall seperti itu ya Pak. Kemarin kan ada Euro juga tuh, banyak pendatang kan? Iya, banyak Euro dan Wimbledon juga kan Pak, jadi ya, Euro, Wimbledon mereka sebagai orang yang datang ke Inggris vaksin di Inggris atau bebas? Mereka sebenarnya sudah vaksin sebelumnya Pak, karena kan memang vaksin itu kan butuh waktu ya Pak untuk bisa diproses oleh tubuh. Jadi sebenarnya mereka sudah vaksin terlebih dahulu di negaranya masing-masing. Kemudian. Tapi kalau kayak mereka datang ke Inggris gitu, boleh vaksin? Saya kurang tahu Pak, karena kan biasanya kalau vaksin di sini itu kita terrecord di semacam NHS, semacam data senternya kesehatan. Jadi saya kurang paham sih Pak, tapi sepertinya sih belum bisa ya Pak, kalau tidak salah. Ndra, ini kita live supaya jangan kaget. Nah, saya terus terang ketemu Indra itu pada tahun kemarin, kalau nggak salah bulan Oktober-November Indra ya, kalau nggak salah. Waktu pertama kali kita ada meeting dengan AstraZeneca. Iya, betul Pak. Waktu itu saya ketemu Indra, saya juga nggak tahu Indra dari mana waktu itu. Cuman kebetulan kita menyiapkan waktu untuk ketemu Indonesia Best Brain, nah istilahnya yang ada di luar negeri lah. Ada Indra, ada teman-temannya waktu itu, ya kan. Dan ya saya terkaget-kaget ketika Indra dari mana? Dari Bandung Pak. Bukan. Ada hubungannya sama saya dari mana? Dari Bio Farma. Dari Bio Farma. Saya terkaget-kaget. Dan ternyata memang kebetulan Indra waktu itu memang dapat ini ya beasiswa LPDP ya kalau nggak salah waktu itu. Ya betul Pak. Jadi mungkin dijelasin Indra, kan nggak banyak orang juga tahu bagaimana mendapatkan LPDP. Nah itu. Sebenarnya ya Pak, terima kasih Pak kesempatannya. Jadi saya tahun 2014 itu saya masuk Bio Farma Pak. Pada saat saya interview oleh bos saya, memang saya bilang kalau saya waktu itu saya posisinya sedang mau akhir S2 Pak. Saya bilang saya mau kerja di sini, tapi saya juga ingin melanjutkan S3 suatu saat nanti. Dan bos saya dari awal interview, itu tidak masalah seperti itu Pak. Akhirnya diterima di Bio Farma. Kemudian setelah bekerja selama 2 tahun, saya mulai mencari beasiswa Pak. Dan waktu itu kita ada kesempatan LPDP Pak, saya coba daftar. Sebenarnya prosesnya biasa saja Pak, dari mulai berkas, kemudian interview, kemudian apa maksud tujuannya untuk melakukan program S3, dicek oleh interviewer, kenapa kamu mau mengambil topik itu, kenapa kamu mau studi di situ. Waktu itu saya pilihannya antara Johns Hopkins atau Oxford. Tapi saya dulu masuk ke LPDP-nya melalui Johns Hopkins. Bagus Oxford kayaknya. Karena waktu itu sempat daftar Oxford karena kalau kamu di Johns Hopkins nggak ketemu saya. Kalau di Oxford kemarin pas ke London kan ketemu gitu.
mungkin takdirnya seperti itu ya Pak. Jadi waktu itu saya daftarnya PLPDP melalui Johns Hopkins karena baik Oxford sama Johns Hopkins mereka dua-duanya advance di malaria. Karena waktu itu ada salah satu pemenang Nobel terkait malaria juga ya Pak yang menemukan amplop Johns Hopkins. Setelah saya pahami lagi lebih jauh risetnya, Johns Hopkins itu ternyata lebih banyak mengembangkan ke arah basic science tentang malarianya. Sedangkan saya kan minatnya lebih ke vaksin advance ya Pak. Jadi saya apply dua-duanya sih Pak, yang di Johns Hopkins saya tidak diterima, tapi yang di Oxford saya alhamdulillah diterima. Kemudian kalau kamu pemain bola nge-apply di Oxford United diterima juga langsung. Saya berusaha. Bercanda. Iya, ini di Oxford nggak pernah nonton Oxford United, gimana? Nanti diundang ya. Siap Pak, siap. Kan jaraknya nggak jauh kan dari universitas ke Oxford United kan cuman 20 menit atau 10 menit kan? Iya Pak, bisa ditempuh naik sepeda sih Pak, naik sepeda 15 menit. Iya, dekat kok. Jadi nanti pas season baru diundang. Oke, back to Oxford. Siap Pak, siap. Ya seperti itu Pak, jadi memang saya dapat PDP, kemudian waktu itu konsultasi juga sih Pak dengan atasan saya. Sebaiknya saya risetnya bidang apa ya Pak? Waktu itu pilihannya memang yang benar itu 3 big disease Pak, malaria, HIV sama TB karena ada mayoritas kebanyakan di Indonesia seperti itu, salah satu tertinggi kan. Iya betul. Dan sekarang belum ada vaksin yang efektif. Akhirnya pilihan buat saya baca juga. Nah kebetulan di Oxford ini tuh mereka punya platform vaksin viral vector, dan menurut saya itu hal yang baru, saya belum pernah belajar sebelumnya. Dan terus kamu gabung gitu? Ya, jadi akhirnya saya diajak atau gabung? Kalau saya gabung Pak, jadi saya itu beda lagi gitu ya Pak. Akhirnya saya masuk ke Oxford dengan topik penelitian vaksin malaria Pak. Jadi tapi menggunakan teknologi viral vector juga. Viral vector, oke. Kemudian tahun saya di sini waktu itu ada 3 milestone setelah transfer status. Transfer status itu jadi semacam kayak probationnya dari untuk Pak. Setelah probation itu ternyata pandemi datang kan Pak. Nah di sini itu ada satu grup namanya grup emerging pathogen disease Pak. Waktu itu grupnya itu lebih kecil daripada grup saya. Grup malaria itu di sini lebih baik dari funding atau orangnya Pak. Waktu itu kalau nggak salah grup emerging pathogen disease itu tidak terlalu banyak orangnya. Akhirnya tapi karena pandemi datang mereka tidak banyak orang ya Pak untuk bisa bekerja dengan COVID ini. Akhirnya salah satu PI-nya itu yang handle clinical trial membuka lowongan semua orang yang mau join. Saya kebetulan daftar waktu itu. Saya daftar, saya bisa melakukan teknik ACC ini, kemudian oh yaudah join aja seperti itu. Thank you Pak. Jadi itulah awal mula keterlibatan saya di klinik COVID-19 ini Pak, seperti itu. Ya bagus lah, karena itu kan sesuatu yang istilahnya kalau kita punya rencana, tetapi rencananya kadang-kadang tidak sesuai, tetapi biasanya bisa lebih bagus, gitu kan. Nah kayak kamu sendiri kan maksudnya kemana, ternyata sekarang kan yang namanya Indra ini di Indonesia lagi top banget sekarang, ya nggak? Saya taruh di Instagram aja ratusan ribu tuh yang like, ya kan? Jadi gini, saya juga kan ngelihat dengan adanya generasi muda Indonesia di luar negeri, dan tadi kita bisa kasih lihat ke dunia bahwa kita hebat-hebat ya nggak? Pak Soekarno aja bilang, kasih saya sekian pemuda, kita goncangkan dunia. Ini satu aja di Oxford udah ngegoncang gitu kan. Nah, pertanyaannya gini Indra, rencana kapan balik? Kalau semuanya lancar, insya Allah Oktober tahun depan saya selesai Pak. Ya, dan mudah-mudahan juga ketika balik bisa bantu nih Indonesia ya. Kenapa tadi yang Indra bilang bahwa vaksin ini penting, tidak hanya untuk yang namanya COVID, tetapi yang basic aja dulu, apakah malaria, TBC,
yang memang salah satu tertinggi kita di dunia. Kita sendiri R&D-nya itu kurang, kalau kita boleh ngomong jujur kan. Nah, karena itu juga ya, karena sekarang ada COVID ini, mau tidak mau ya, dengan transformasi yang kita minta di BUMN, Bio Farma pun kemarin bertransformasi. Lihat aja Indra, sekarang di Bio Farma ada Soleh, itu kan dari United Healthcare dari Amerika, kita bawa pulang, ya kan, supaya apa? Membangun tadi sistem-sistem di ada yang Bio Farma bisa naik kelas, karena kita harus jadi perusahaan global. Padahal Bio Farma sendiri kan udah supply vaksin ke dunia. Nah, tetapi secara R&D-nya, secara production-nya kemarin masih belum maksimal. Makanya kemarin kan alhamdulillah ya, kita juga udah upgrading tuh tempat produksi vaksin yang di Bio Farma. Indra udah dengar kan, yang tadinya 1 miliar, sekarang kita sudah jadikan 500 juta tambahan, jadi 1,5 miliar. 250 juta sekarang yang dipakai untuk produksi Sinovac, ya. 250 juta masih tunggu audit BP POM, tetapi yang 250 juta ini ya akan kita pakai menjadi tadi vaksin juga COVID, apakah merah putih ataupun vaksin BUMN. Nah ini ya, saya berharap sih Indra, walaupun tentu nomor satu menyelesaikan di Oxford, apalagi kamu juga udah punya experience bagaimana mengembangkan dengan sistem baru viral vector yang di Indonesia sendiri kan Bio Farma masih inactivated virus sekarang ini. Nah sekarang dengan viral vector ini coba kita lihat produksi sistemnya udah siap, siapa tahu nanti juga bisa kita kembangkan yang namanya vaksin merah putih atau BUMN. Kemarin BUMN sendiri kan kita kerjasama dengan Baylor University gitu, yang di Amerika. Kemarin saya juga udah bicara sama Mas Menteri Nadiem, dan sepertinya Mas Menteri Nadiem udah kontak Gordon ya, siapa? Profesor atau Gordon siapa? Yang di Oxford? Ya, yang di Oxford. Satu departemen ya, Pak Profesor Gordon. Ya, tapi dia kayaknya head-nya ya, Profesor Gordon atau siapa. Nah, kita juga udah bilang nama Profesor Gordon, kita mau kerjasama bagaimana Oxford dengan universitas yang ada di Indonesia untuk tadi upgrading kita punya R&D, upgrading kita punya knowledge gitu. Nah sama juga dengan Baylor, kita mau kerjasama supaya kembalilah kita ini bangsa besar, masa nggak bisa naik kelas ya kan. Ini buktinya ada satu di London aja udah mengencarkan dunia. Sayang yang sepak bola nggak ada yang di Oxford, sayang belum. Tapi yang penemunya udah ada. Ya. Jadi Indra, gimana cara sinergisitas dengan kesibukan kamu di Oxford, ya, bisa bantu teman-teman di Bio Farma gimana? Soalnya kan kita targetnya pengembangan vaksin merah putih atau vaksin BUMN ini di bulan Maret sama April tahun depan tuh. Ya, Pak. Harus jadi. Kamu pulang Oktober gitu. Ya. Mungkin untuk yang walaupun saya tahu tim-tim saya suka kontak kamu juga, kita tukar pikiran kan? Ya, so far sih kita dengan rekan-rekan di Bio Farma biasanya karena mungkin saya juga tidak bisa langsung handle di sana. Ya. Kalau rekan-rekan di Bio Farma juga pada advance, pada jago-jago, kita kadang sering ngobrol dengan beberapa rekan, misalnya terkait dengan si viral vector ini sebenarnya bagaimana sih dari mulai misalnya waktu itu juga kita sempat mengadakan semacam talk entah itu untuk PCCU, dan waktu itu saya perlu Bio Farma tahun 2019 lalu juga sempat memperkenalkan teknologi viral vector. Waktu itu kan mungkin belum hit ya Pak viral vector itu, atau mungkin kita juga baru kenal. Karena mRNA, viral vector, protein rekombinan ini kan agak baru lah. Iya, gitu. Alhamdulillah. Dan produksinya kita belum bisa. Tapi kan sekarang dengan produksi lain Bio Farma yang baru, ya itu sudah mulai bisa sekarang. Ya betul Pak. Jadi alhamdulillah sebenarnya Bio Farma sudah punya kapabilitas untuk produksi protein rekombinan. Jadi kita sudah punya testing kalau nggak salah untuk hepatitis B. Tinggal kita bisa mendesain dari awal timnya itu seperti apa. Tapi untuk kalau produksinya kayaknya sebenarnya itu udah siap ya Pak untuk protein rekombinan. Tinggal mungkin kalau kita mau di challenge lagi, yaitu kedua platform dari yang viral vector dengan mRNA. Viral vector sama mRNA. Iya, oke benar.
kita inactivated virus dan protein rekombinan bisa, tapi yang viral vector dengan yang mRNA kita belum bisa, tapi dengan line of production yang baru yang 5 juta, di mana khususnya 250 juta yang bukan buat Sinovac, ini kita bisa upgrading kita punya ini kan, knowledge lah atau sistem gitu. Ya, oke, nyambung kan. Kalau jadi menteri kebanyakan mikir, soalnya perusahaannya di bawah BUMN banyak banget gitu. Jadi kalau Indra menggelitik baru ingat gitu. Ya, Pak. Jadi intinya Indra siap bantulah ya untuk bersinergi dengan tim Bio Farma dengan segala keterbatasan kamu. Tapi paling tidak Oktober tahun depan tetap gabung Bio Farma kan ya? Ya betul Pak, karena saya mendapat. Oh, saya pikir gabung British Pharma tahunya ya kan, jadi tetap gabung Bio Farma, kibarin bendera merah putih, dan salah satunya challenge bagaimana kita kembangkan apakah viral vector, mRNA untuk vaksin ke depan ataupun yang protein rekombinan, baik untuk COVID ataupun penyakit lainnya yang memang ke depan akan menjadi ancaman buat negara kita gitu kan. Jadi siap kibarin bendera merah putih seperti tim Olimpiade kita yang lagi mengibarin bendera merah putih di Tokyo, lagi coba kita lihat. Yang lain apa, Indra? Mungkin ada masukan dan saran buat kita yang di Indonesia? Mungkin masukannya itu ya Pak, karena mungkin teknologi viral vector dan mRNA itu bisa membuka banyak hal yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, katakanlah mRNA meskipun teknologinya sekarang masih sangat baru dan masih banyak orang mulai menggodok, tapi kita bisa lihat kasus di COVID-19 ini ternyata itu bisa menghasilkan efektivitas yang tinggi seperti itu Pak, dan mungkin itu bisa mensimplify proses produksi karena kan dia sintetis ya Pak, tidak melibatkan sel lain sama sekali dalam proses produksinya. Sehingga mungkin nanti saya berpikirnya mungkin itu bisa jadi kesempatan baru buat kita semua di Indonesia untuk menyelesaikan PR vaksin yang belum ada sampai sekarang ya Pak. Karena sensitivity dan prevalensinya cukup tinggi. Siapa tahu dengan adanya teknologi tersebut mungkin kita bisa macam buat terobosan. Ya, saya rasa. Tapi pembicaraan itu kamu udah mulai sampaikan ke direksi Bio Farma, Pak Anas atau Mas Soleh? Sudah Pak, sudah kebetulan Pak Anas dan Pak saya juga sudah pernah berdiskusi dengan saya terkait kedua teknologi tersebut. Oke, good kalau gitu. Ya, paling nggak kita bisa planning buat ke depan lah, ya kan? Paling nggak sekarang jangka pendek, bagaimana kita bisa produksi vaksin merah putih atau Bio Farma BUMN dengan konsep protein rekombinan dalam jangka pendek ini, supaya kita jangan impor vaksin terus, kita mulai bikin sendiri gitu kan. Nah, tetapi kedepannya setelah tahun 2022, 2023, 2024 bukan nggak mungkin kita mulai loncat melihat juga yang viral vector ataupun yang mRNA gitu kan. Ini kan bagian dari ketahanan daripada kesehatan nasional juga. Ya, betul. Oke. Jadi semua oke ya? Ya, betul Pak, oke. Sebenarnya memang tidak ada paling baik ya Pak, cuman kalau kita bisa menguasai lebih banyak, kita bisa lebih banyak untuk menghasilkan produk gitu Pak. Ya, setuju. Karena yang kamu bilang jangan terjebak hanya COVID. Ya, betul Pak. Bahwa di Indonesia sendiri yang namanya kematian, ya saya bukan ahlinya, cuman data-data yang kita dapatkan juga kan kematian berdasarkan penyakit lain itu masih tinggi. Ada kanker, ada TBC, ada malaria. Ya, hari ini memang semua terjebak di COVID. Tapi sebenarnya penyakit yang lain juga tetap ada di Indonesia yang selama ini juga ya mungkin karena COVID ini jadi pemberitaan setiap hari, jadi kita terekam di COVID gitu. Padahal masih ada kanker, masih ada yang lain-lainnya yang sekarang mungkin ya bukan terlupakan, tapi tidak terekam di kepala kita. Nah, ini yang penting kita juga mengingatkan semua, termasuk kami yang di Bio Farma, di Menteri BUMN,
ya kita harus menyiapkan juga yang lain-lainnya, jangan hanya ini loh, kita masih produksi 1 miliar vaksin lain loh, ada polio, ada meningitis, ya kan? Oke, kalau gitu. Saya rasa saya terima kasih Indra waktunya ya. Dan kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau lagi stres-stres, welcome. Kalau mau nonton bola, Oxford ya. Agustus berapa udah mulai-mulai, tapi belum ada pemain Indonesianya, lagi nyari ya. Paling nggak yang tengah-tengah deh, karena di Inggris itu kan sekarang ada Brexit. Jadi pemain bola yang di Inggris itu mesti Inggris, Scotland, Ireland gitu ya, yang lainnya udah jadi Brexit kan, tambah susah kita nyari ya kan. Kemarin soalnya sempat di timnas muda Indonesia tuh kan ada 2 mix Indonesia Inggris yang sempat di under 19. Nah ya kita lagi cari-cari juga, siapa tahu nanti ada yang main di Oxford gitu atau dari mana ya, supaya bantu juga kan. Sekalian bisnis kita pasang merah putih juga lah. Ini di rumah, di apartemen atau di rumah nih? Saya di rumah Pak, sekarang kebetulan hari ini juga saya ada. Kok nggak ada siapa-siapa? Oh ini di kamar saya Pak, jadi memang tidak ada. Oh, single kan? Iya Pak, betul. Single atau udah ada nih, jangan gara-gara live sama saya bohong nih. Single atau udah punya pacar? Jangan Pak, jangan single Pak. Nah ini kesempatan ya. Mumpung ini live, ini luar biasa, ganteng, single, pinter, ya. Kehidupan masa depannya terjamin. Nah, tuh udah. Ya. Alhamdulillah Pak. Pertama dulu Pak, nanti dibereskan. Iya, enggak. Nanti kalau perlu dibantuin cari jodoh, kita bantuin lah sebagai orang tua angkat. Tapi enggak lah, cari sendiri. Udah bisa, udah pasti. Ya. Oke, Indra. Jangan bosen-bosen ditelepon sama tim saya ya. Tidak ya, tidak Pak. Memang kita bergerak. Dan mohon maaf belum bisa ke Inggris lagi untuk tukar pikiran kan. Sekarang fokus dulu. Tapi waktu itu terima kasih loh bahwa waktu pertemuan saya dengan kamu di Inggris waktu itu ya, sama Bu Retno juga waktu itu, Bu Menlu saya ingat, impresif lah bagaimana membuka mata saya juga. Banyak generasi muda Indonesia di luar negeri itu luar biasa. Banyak diaspora juga ya seperti Indra yang memang sedang sekolah, ataupun diaspora lain yang memang tinggal di luar negeri itu banyak yang sudah menetap. Makanya kemarin sebagai informasi buat Indra juga, nanti kalau bisa bantu ya, BNI itu kan kita kembangkan jadi bank internasional di kita buat ke dunia. Jadi salah satunya saya sudah minta BNI untuk yang UMKM-nya itu kita fokus kepada ekspor. Jadi UMKM Indonesia kalau mau ekspor, BNI siap ini. Tetapi untuk diaspora yang ada di luar negeri, saya juga sudah minta BNI mulai memetakan bagaimana BNI dengan cabangnya di London, di New York, ya, di Hong Kong, ini metakan diaspora kita itu mesti naik kelas. Ya, selama ini kan Indra tahulah keadaan diaspora di kita, kalau nggak student, dia hanya pekerja. Betul nggak? Betul Pak. Jarang yang entrepreneur. Coba kalau kita lihat di Inggris, restoran India, restoran Thailand, banyak banget. Restoran Indonesia susah. Ya kan? Nah, itu yang saya minta juga BNI untuk mulai menggarap diaspora kita yang ada di luar negeri, yang memang tinggal di sana. Terlepas dia WNI atau udah jadi warga negara sana, tapi kan itu Indonesia. Nah, bagaimana kita naikkan kelas mereka jadi pengusaha? Ya, ini kita sudah mulai tugaskan BNI. Ya, tidak mudah, kita coba. Ya, kita lagi coba lihat opportunity-nya. Apalagi saat COVID begini kan memang, mohon maaf, ya, ketika kita bicara masalah pergerakan manusia, tentu impact-nya ada di hospitality, di restoran, dan lain-lain. Nah, tapi saya yakini tadi, kalau ada sinergisitas diaspora dengan BUMN, dengan kita punya himbara khususnya BNI,
siapa tahu kita bisa kembali melihat kesempatan diaspora kita naik kelas jadi pengusaha, buka restoran dan lain-lain, kita coba petakan. Nah, kalau boleh nanti Indra sampaikan juga sama pimpinan BNI, waktu itu kan saya sempat ketemu di sana, itu Pak Menteri nanya lagi, udah dapat belum mau naikin kelas diaspora yang ada di Inggris gitu. Ya, alhamdulillah udah pembuatan ini juga bisa memperbesar kesempatan diaspora di sini, karena memang ada diaspora yang mulai berusaha untuk udah ya entertainer, cuman mungkin skalanya belum besar, atau mungkin masih dengan adanya support ini mungkin malah tambah besar seperti itu Pak. Ya. Nah, kita welcome loh. Kalau startup juga kita terbuka. Karena kenapa? Telkomsel itu kan punya investment company yang fokus buat support startup. Oh ya Pak. Gitu. Jadi bisa. Dan kalau kita melihat yang namanya digital industri Indonesia itu untuk Asia Tenggara kita terbesar. Dan kalau kita compare kita dengan China dan Amerika itu punya unicorn, Amerika sudah 250 lebih kalau tidak salah. China itu 100 lebih, saya lupa 120 lebih atau 100 lebih. Nah, Indonesia itu baru 5 unicorn. Jadi kalau kita lihat, anggap kita seperempat dari China. Ya, itu kan unicorn kita bisa 20. Nah, sekarang kan tinggal kita petakan berapa banyak startup yang potensi, ya kan, yang tadi diaspora lakukan di luar negeri ataupun di Indonesia, atau bisa juga kita segera mengangkat tadi startup yang bisa istilahnya bukan unicorn, ya mungkin level ya 100 juta US gitulah, ya kan. Itu kita petakan siapa yang akan jadi potensi. Nah, kita akan ke arah sana juga, karena memang bagian tadi ya akan terciptanya tadi orang-orang sukses baru ya di Indonesia dengan tadi anak muda Indonesia yang bisa jadi startup ini. Jadi ya itu welcome, sampaikan aja Indra. Ya. Jadi saya terima kasih. Ini tadinya mau ngomong Indra, mau ngomong vaksin, ya kan. Sekarang melebar ke diaspora, bola, ya lebih seru lah. Ya. Selesai Pak. Ya. Kalau ada apa-apa kontak loh Indra. Ya. More than welcome, ya, yang gotong royong, bukan saling salah-salahan. Setuju nggak? Single, oh salah ya, bukan single. Cepat-cepat cari jodoh, ini promosinya udah luar biasa nih. Thank you Andra ya, thank you ya. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Ya.